Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sangat bersyukur untuk hari-hari hidup kita yang semakin hari semakin dibaharui oleh firman Tuhan. Kerinduan kita terhadap firman Tuhan akan selalu ada untuk semakin menyempurnakan iman kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengasihi-Mu Tuhan, arahkanlah hati kami senantiasa taat kepada hal-hal yang Tuhan inginkan. Biarlah seluruh tubuh kami ini disemangati melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Amin. Hari ini Minggu 21 April 2024 dengan tema Hati yang Baru dari Nas Alkitab Efesus 4 ayat 21 sampai 29. Adik-adik, apakah yang kita rasakan dan lakukan setelah kita merasa kenyang? Tentu kita merasa punya kekuatan baru untuk melanjutkan kegiatan atau aktivitas lainnya, bukan?
akan ada perubahan tertentu terjadi. Dari rasa haus sekali, lalu kita minum dan merasa lega, lepas dari kehausan dan segar kembali. Apabila kita sakit demam, maka ayah atau ibu tidak akan memberi izin untuk bermain di halaman, melainkan harus istirahat di rumah. Namun setelah makan obat dan pulih kembali, maka kita akan merasa bebas untuk bisa bermain keluar rumah bersama teman. Ada perubahan setelah makan. Ada perubahan setelah minum. Ada perubahan setelah kita berobat. Demikian halnya kepada diri kita masing-masing ya adik-adik, manakala kita telah menerima dan sering mendengar firman Tuhan, maka hidup kita tentunya akan semakin sesuai dengan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam firman-Nya. Begitulah firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajar kita agar kita mendapat manfaat dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Karena kita telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran dari Kristus, maka sebaiknya hati kita dibaharui seturut dengan kehendak firman Allah. Ada perubahan yang harus terjadi dalam diri setiap orang yang telah menerima Kristus dan firman-Nya, yakni meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia lama maksudnya adalah perilaku-perilaku kita yang melawan kehendak Allah, yakni dosa-dosa dan kejahatan. Sedangkan manusia baru maksudnya adalah perilaku-perilaku yang menuruti firman Tuhan, sehingga berbeda dari kejahatan dan perlawanan sebelumnya. Wah, adik-adik, firman ini dengan sangat jelas memberitahu kita contoh-contoh manusia lama yang harus ditinggalkan dan mengenakan manusia baru untuk dilakukan dalam kehidupan selanjutnya. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Manusia lama contohnya itu berdusta atau berbohong. Tapi dalam manusia baru, berdusta atau berbohong itu berubah menjadi berkata-kata benar. Kalau dalam manusia lama, dia suka marah-marah, namun diubahkan menjadi manusia baru. Seseorang itu boleh marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Misalnya habis marah-marah, langsung memukul atau membunuh. Jadi tidak lagi seperti itu. Boleh marah, tapi jangan sampai membunuh atau memukul. Manusia lama, contohnya mencuri, tapi setelah berubah menjadi manusia baru, ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Manusia lama contohnya mengucapkan kata-kata kotor, namun berubah menjadi manusia baru, mengucapkan kata-kata yang baik, yang dapat membangun semangat ataupun rencana-rencana baik. Yuk kita simak satu persatu pembaharuan hati yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, siapa sering berdusta? Ayo, mengaku. Berdusta sama artinya dengan berbohong. Berbohong kepada siapapun itu adalah dosa. Misalnya nih, mengaku memakai handphone untuk mengerjakan tugas PR, tapi nyatanya main game. Ada yang berbohong minta uang kebutuhan sekolah, ternyata dibelikan jajan. Ada yang meminta persembahan kepada orang tua, tetapi nyatanya tidak diberikan sebagai persembahan, malah untuk jajan bersama teman. Adik-adik sekolah minggu harus berubah ya. Jangan lagi berbohong seperti itu. Katakanlah sesuatu dengan benar. Mintalah kepada orang tua jika ingin beli jajanan tertentu. Karena itulah yang akan menjaga hatimu tetap bersih. Kedua, siapa yang suka marah-marah? Ayo, mengaku. Marah karena apa? Marah karena tidak diberikan uang jajan lebih sama orang tua. Akhirnya bukunya dikoyak atau tidak mau lagi pergi ke gereja.
Bahkan mungkin ada yang marah sama adiknya, lalu adiknya dipukul kuat sehingga terluka dan menjadi cacat. Waduh, sangat mengerikan ya adik-adik. Janganlah melakukan hal yang demikian. Jagalah hatinya agar tetap menuruti kehendak Tuhan. Yang ketiga, adakah adik-adik yang mau mencuri? Mencuri uang orang tua, mencuri pulpen, buku, atau barang teman lainnya di sekolah. Kalau untuk orang dewasa, tentu bekerjalah dengan baik untuk mendapat penghasilan. Sedangkan untuk adik-adik sekolah minggu, jika memungkinkan melakukan sesuatu dengan meminta imbalan, itu jauh lebih baik daripada mencuri atau dengan cara lain, yakni meminta atau meminjam barang teman. Yang keempat, mengucapkan kata-kata kotor. Wah, ini sangat berbahaya bagi adik-adik. Berkata kotor adalah dosa, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Berkata kotor untuk menghina dan merendahkan teman atau orang lain sungguh memilukan hati Tuhan. Ucapkanlah kata-kata yang baik, yang benar, yang manis, dan yang menghibur maupun menguatkan sesama kita. Adik-adik yang terkasih, melalui kerajinan dan keteguhan kita mendengar firman Tuhan, kita sedang diberi kekuatan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi makanan, minuman, ataupun obat bagi kita agar kita senantiasa dibaharui dan diberi kekuatan melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami semakin benar dalam memahami perintah-perintah-Mu, agar perilaku kami benar-benar seturut dengan hati yang dibaharui oleh firman Tuhan. Amin. Ayat hafalan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Minggu adik-adik. Salam.